engkau kuberi. Wow. Wow. Jadi yang memberi modal saya Tuhan. Wow. Puji Tuhan, Pak. Nah, di situ saya melihat orang pandai, orang rajin, kalahnya satu, kalau kita disertai Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Waktu saya lulus sekolah kitab itu, waktu wisuda, itu tidak ada ayah saya, tidak ada ibu saya, tidak ada keluarga. Kok bisa, Pak? Saya bingung kenapa ini. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya saya pulang naik angkot dari sekolah kitab, Inteos, sampai ke rumah. Ya. Naik angkot, saya sampai di pinggir jalan, saya jalan kaki. Nah, begitu tiba sampai rumah, apa yang terjadi? Hari kelulusan saya itu, Ya. ayah saya dipecat, Oh. adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Ya. Dalam satu hari, Ya. dipecat rame-rame. Semuanya, Pak. Wow. Nah, disitulah saya kaget. Satu keluarga stres, makanya mereka tidak bisa datang pada waktu kelulusan saya. Ya. Karena satu keluarga stres semua. Dan saya tidak ada pengalaman dalam bisnis. Dan tidak ada pengalaman dalam marketing maupun pengalaman kerja. Ya. Nah, di saat itulah saya datang menyembah Tuhan. Ya. Waktu saya datang menyembah Tuhan, Tuhan bicara pada saya. Ya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya lihat ada salib bercahaya. Di situ ada harapan dalam hidup saya. Ingat, Michael, apapun badai yang datang, Ya. apapun tantangan yang ada, Yes. kita tidak boleh lari dari masalah. Setuju. Karena hidup kita adalah untuk mengatasi masalah itu. Ya. Satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu harapan. Amin. Amin. Karena harapan itu adalah dasar dari iman. Amin. Dasar dari iman itu adalah harapan. Amin. Harapan berdasarkan firman Tuhan. Iya, Pak. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suara Tuhan, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ya. Dan dengan tanda inilah engkau akan menang. Amin. Salib. Hak itu saya bicara sama mama saya. Ini satu keluarga stres semua. Dan mereka tidak tahu arah kemana. Karena satu keluarga dipecat karena bekerja dalam satu perusahaan. Oh, jadi satu perusahaan rame-rame di kemarin. Kok bisa pas? Nah, waktu itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya ngomong sama mama saya, Mama, aku mau kerja. Wow. Karena semua stres. Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Harus satu yang bangkit. Ya. Saya ngomong sama mama saya, Mama, saya mau bekerja. Ya. Tuhan bicara apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Wow. Waktu itu plastik PP, polipropilin. Mama saya ngomong sama saya itu gini, Daud, ingat, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Ya. Kadang sekitar kita justru melemahkan kita. Ya, benar itu. Tapi kita harus bangkit. Tidak boleh ikut arus. Ya. Waktu itu saya mau kerja. Mama saya ngomong gini, di sekolah, di kelas kamu paling bodoh. Di keluarga juga paling bodoh. Dan kamu tidak ada pengalaman kerja sama sekali. Ya, ya. Saya ngomong mama saya, tapi aku punya Tuhan. Yes.
Tuhan bicara pada saya bahwa dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Mama saya berkata sama saya, ini ada uang 100.000 rupiah. Itu tahun 96. 96. Udah besar itu Pak, 96 ya. 100.000 kecil Michael. Oh masih kecil, udah kecil. 100.000 rupiah, Iya. bukan dolar. Kalau dolar lumayan Michael, ini 100.000 rupiah. Iya Pak. Ini ada uang 100.000 rupiah, saya kasihkan kamu. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Amen. Kalau gagal, ingat, ini modal terakhir. Karena aku tahu kamu anak paling goblok, paling bodoh. Waduh. Nah setelah itu, Mah, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor, zaman itu namanya Poswan, Yamaha. Iya. 2 tak ya, Michael ya. Iya Pak. 2 tak. Saya ngomong sama mama saya, Mama, sepeda motor ini mau tak pakai boleh? Boleh, tapi bulan depan kita tidak bisa bayar kreditnya. Waduh. Udah dipecat semua, enggak kerja. Wah. Nah, waktu itu 100.000 ini saya belikan tas kresek ya, Ya. HD itu di Balong. Saya masih ingat itu di toko kilat, Ya. agen kilat plastik. Ya. Nah waktu itu saya dapat 1 sak. Waktu itu saya 1 sak itu, Iya. saya bingung, saya mau jualan kemana? Iya. Karena saya sama sekali belum pernah bekerja dan tidak ada pengalaman kerja. Iya Pak. Apa yang terjadi Michael? Saya pergi ke gereja. Saya ke gereja, saya datang menyembah Tuhan. Nah, waktu saya datang menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan dalam Amen. hidup saya, Amin. Amin. yaitu harapan. Amin. Amin. Dari Tuhan memberikan saya kekuatan baru, Yes. harapan. Soal berkata, aku menyertaimu. Amin. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Amin. Saya lihat salib itu lagi. Dan apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan bicara sama saya, kamu pergi ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Saya naik sepeda motor ke sana sesuai petunjuk Tuhan itu. Nah setelah itu Tuhan beritahu saya, kamu jualan di situ. Saya jualan plastik di tempatnya mbok-mbok. Saya masih ingat sehari itu untung 2.000. Sehari 2.000. 2 hari, sehari 2.000, 3.000. Pokoknya kita setia. Iya. Tapi Tuhan itu memberi saya kekuatan terus. Iya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Iya. Dari omset 25 kilo naik sampai 50 kilo. Dari 50 kilo naik 1 kintal. Wah. Setelah itu dari 1 kintal naik setengah ton, 1 ton. Wow. Wow. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai 5 tahun Michael, jadi pabrik. Wow. Berikan tepuk tangannya di rumah, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Haleluya. Itu jadi pabrik plastik. Pabrik plastik. Waduh. Tahu enggak kenapa pabrik itu didirikan? Itu ada kisahnya Michael. Gimana Pak kisah? Jadi ayah saya membuat suatu kesalahan. Ya. Kesalahannya gini, waktu itu dia percaya sama pabrik plastik, contohnya si A gitu. Nah, pakai mobil pabrik itu Ya. Oh pakai mobilnya pabrik. Oke. di tempat customer langganan papa saya semua. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Minggu depannya Ya. pabriknya kirim sendiri. Langsung langganan papa saya diambil alih pabrik semua. Oh, ih curang Pak. Ya. Nah, waktu itu waktu diambil alih, secara manusia kita berpikir pasti kalah Iya. melawan pabrik. Iya. Betul, Michael? Iya, betul. Untuk melawan pabrik pasti kalah lah. Iya. Tapi Tuhan beritahu, jangan takut, Amin. aku menyertaimu. Amin. Apa yang terjadi, Michael?
Tuhan tunjukkan saya Iya. harga plastik turun naik dalam 2 tahun. Penglihatan masa akan datang. Ini tanggal sekian kamu stok, tanggal sekian kamu jual. Saya tidak ada background orang bisnis. Iya. Saya tidak tahu latar belakang masalah manajemen. Tuhan tunjukkan. Waktu itu ya, saya masih ingat itu Michael ya. Iya. Tepatnya bulan Februari tahun 98. 2 tahun setelah mulai Pak ya. Tuhan bicara sama saya. Stok plastik sebanyak-banyaknya. Percaya, aku menyertaimu. Saya beritahu papa saya, karena yang pabrik satu itu nyurangi papa saya, Iya. jadi saya ambil berapa pabrik tempat lain. Iya. Disitulah saya mulai namanya sistem bahan. Jadi dari bahan baku saya beli, nanti dikerjakan di pabrik orang. Jadi sewa mesin, booking mesin, Iya, iya. karena menghadapi pabrik. Iya. Bulan Februari, bulan Maret, Tuhan bicara. Jadi saya stok plastik dari harga 2.700, harga 3.000, 3.200 sampai 4.000. Dan yang paling tinggi itu adalah 5.000. Itu bulan Februari, Maret, April. Waktu April itu Tuhan bicara sama saya, stok sebanyak-banyaknya. Udah saya stok semua Michael. Iya. Papa saya ngomong, Daud, kamu order plastik sekian-sekian ngasih DP. Iya. Nanti bayarnya gimana? Tenang Bapak, percaya Tuhan menyertai. Wih. Ini kalau nanti sampai harga plastik jatuh, kita selesai. Iya. Kedua, kalau barangnya datang, mana uangnya untuk bayar? Saya ngomong, Papa percaya Tuhan pasti memberi saya yang terbaik. Amin, amin. Dan tidak pernah mengecewakan dalam hidup Amin, saya. Amin, amin. Apa yang terjadi Michael? Iya, Pak. Tiba-tiba ada keterlambatan bahan. Dari Februari, Maret, April. Dan waktu Mei. Tiba-tiba plastik itu, bahan itu, plastiknya datang semua. Dan harga plastik itu sudah mencapai 15.500. Berapa kali ini? Berlipat-lipat Pak ya? Jadi saya stok tuh dari 2.700, 3.000, 3.200. Iya. Nah dari situ Tuhan beritahu saya, jual. Nah karena waktu itu terjadi kerusuhan, Kerusuhan, benar. dan setelah itu dolar naik terus. Orang pada panik. Uang-uang banyak diambil di bank kan. Iya. Mereka beli plastik bahan semua. Roll-rollan itu beli. PP, HD, beli. Nah, waktu itu saya bisa melunasin semua order yang pabrik. Dan waktu itu sisa berapa puluh ton. Dan sisa itulah yang jadinya pabrik plastik. Tuhan bicara sama saya, engkau kuberi. Wow. Wow. Jadi yang beri modal saya Tuhan. Wow. Puji Tuhan Pak. Nah, di situ saya melihat orang pandai, orang rajin, kalahnya satu, kalau kita disertai Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. buat Makanya Tuhan. Haleluya. kalau saya sangat percaya, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap, Setuju. dan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Ya, ya. Tapi dia berjanji penyertaan Amin. dan kekuatan Amin. Amin. untuk mengatasi masalah Amin. itu. Amin. 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 Kita hidup bukan untuk lari dari masalah, Yes. tapi kita hadapi dan mengatasi masalah. Amin. 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 Nah, maka lagu ini cocok untuk tahun ini dan tahun depan. Haleluya. Saya minta Michael menyanyikan. Saya akan coba untuk menyanyikan karena yang semestinya menyanyikan tidak dapat hadir malam hari ini. Satu lagu yang original dari Pak Daud Tony. Bisa ditampilkan liriknya ya? Sama-sama kita katakan. Bapa
ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku, oh, seperti Raja Wali terbang di langit biru. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Aku datang padamu. Ya di rumah ikut nyanyi sama-sama yuk. Tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau beriku kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Yang percaya angkat tangan saudara katakan, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Sekali lagi angkat tangan saudara. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Lagu yang luar biasa. Lagunya Luar biasa, Michael suaranya bagus. Oh enggak, amin. Nah amin. itu tentang kekuatan baru. Ini lagu ciptaannya Pak Dautoni. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali dengar, ini lagu ciptaan Tuhan. Saya Lewat tidak Pak merasa Dautoni. pencipta Michael. Karena suara saya hancur. Oh enggak lah Pak. Tapi Tuhan memberikan saya lagu itu. Dan lagu itu diberikan sebenarnya dua bahasa. Dua bahasa. Dua bahasa. Bahasa satunya? Jadi pertama kali saya mendengar itu ada Felicia, itu di kebun. Itu bahasa Chinese kuno. Chinese kuno. Pak Daud bisa ngomong Chinese? Gak bisa. Oh nggak bisa. Saya pikir Waktu kita itu wawancara pakai Chinese. bahasa roh, bahasa Chinese kuno. Nah setelah itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan itu di telinga saya terdengar. Dan tahu enggak Michael, tadi malam saya dapat lagu lagi. Lagu lagi satu. Lagunya gini. Ini kata-katanya ya. Ya. Nyanyi dong Pak. Enggak berani saya. Suaranya kacau saya. Jadi
ku datang di rumahmu Tuhan, inilah gerbang surga. Di balik tirai kudusmu, bertemu denganmu. Nah itu. Wow. Tadi malam itu kira-kira jam 12 malam. Wow. Waktu itu, nah saya langsung tulis tapi Tuhan ngasih pesan saya lagi. Iya. Jangan sekali-sekali engkau menjual lagu itu. Wow. Jadi saya tahu persis bahwa pelayanan itu anugerah. Amin. Jadi tidak boleh kita komersil uang gitu loh. Jadi lagu yang Tuhan berikan itu tidak boleh dijual. Ya, luar biasa. Jadi kalau mau nyanyi silakan nyanyi, gratis. Mau ngerekam silakan rekam. Ya. Nah, ini tentang suara Tuhan. Iya. Bahwa kita harus namanya itu taat dengan perintah Tuhan. Iya. Nah, ini ada kisah tentang pertobatan. Iya. Waktu itu saya diundang sama gereja di Cirebon, orang tuanya pendeta Yuda Mayol, untuk berkhotbah. Gereja sudah menyiapkan penginapan dan pengaturan semuanya. Nah, di situ ada seorang ibu Kristen. Dia punya suami fanatik, bukan Kristen. Fanatik, bukan Kristen. Dan orang Jawa Timur. Wow. Dan bahasanya model Madura. Oh iya. Model Madura. Fanatik, bukan Kristen. Itu orangnya keras sekali. Dan bapak ini suka namanya merpati. Merpati balap. Dan orang kalau di kalangan merpati balap pasti kenal orang ini. Iya. Nah, dia terkenal dengan ringnya namanya CHO. Dan merpatinya namanya Kayana. Dan terkenal namanya Chongho. Ringnya itu. Dan dia orang yang keras sekali. Iya. Suatu kali dia berkata sama istrinya, dia tahu sejarah hidup saya, bagaimana saya bertobat. Kalau Daud Tony bisa nginep di rumah, bisa ketemu saya, bukan nginep. Kalau Daud Tony bisa ketemu saya akan ke gereja. Oh iya. Saya tidak tahu kalau bapak ini ngomong gitu. Kan saya ada di Jakarta. Iya. Apa yang terjadi, Michael? Iya. Waktu itu saya sama istri saya baru menikah. Iya. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Suaranya jelas sekali. Daud, engkau harus menginap di rumah orang ini. Nanti waktu kamu khotbah, sebut nama ini. Iya. Sama pendetanya, dan engkau harus nginap di rumah orang ini. Iya. Saya naik kereta api dari Jakarta Cirebon. Iya. Sampai Cirebon, pendetanya jemput saya. Itu orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Saya ngomong sama hamba Tuhannya di situ. Pak Daud nginep di hotel ini. Tidak. Tolong carikan nama orang ini, bahwa saya harus menginap di rumah orang ini. Sesuai suara Tuhan itu. Kaget. Karena orang ini fanatik. Iya, Pak. Dan dia punya istri kan Kristen. Iya. Tapi istrinya ini berdoa sudah bertahun-tahun supaya bapak ini bertobat. Wow. Waktu itu saya datang, saya nginep di rumahnya. Bapak ini kaget. Dan hari itu juga dia bertobat. Jadi pertobatan itu bukan berdebat, tapi kuasa roh. Ya, amin. Kekuatan Tuhan. Amin. Saya tidak buka Alkitab untuk berdebat sama dia. Iya. Tidak. Iya. Saya hanya datang nginap rumahnya. Gitu Langsung bisa bertobat. Diserahin jimat-jimatnya, bakar, dan hari itulah dia pertama kali di gereja seumur hidupnya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya ya. Dan dia Dahsyat. percaya Yesus. Wow. Di situ saya melihat bahwa Wow. pertobatan itu adalah anugerah. Wow. Nah, jadi bapak ini kalau di merpati balap terkenal di Cirebon. Gitu ya, Pak. Ringnya CHO, saya Iya. masih ingat itu. Iya. Nah,
Di situ saya lihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Amin. Nah, Pak Daud pernah enggak dalam pelayanan ada masalah? Hidup kita pasti ada masalah. Pak Daud ada masalah dalam pelayanan, pernah? Pernah. Oh, iya? Tapi bagaimana mengatasi masalah? Iya, iya, iya. Nah, perlu Michael tahu bahwa saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang baik. Puji Tuhan. Jadi, saya begitu menikah, 1 bulan kemudian langsung saya ada tugas. 2 minggu, sebulan langsung jalan. Dan saya jarang ketemu istri. Iya. Waktu itu saya mendampingi Jenderal Pramono Edi Wibowo. Jadi saya mendampingi beliau itu dari kolonel, waktu itu dia masih ajudan Megawati. Setelah itu Wandanjen Kopassus, Kasdam Jawa Tengah, Danjen Kopassus. Ya. Setelah itu Pangdam Siliwangi, Ya. setelah itu Pangkostrat, Ya. Kasat. Jadi saya 10 tahun itu sama beliau. Dan saya tidak menyangka saya masih hidup. Ya. Karena tugas yang diberikan tuh sangat berbahaya. Katanya teman-temannya ada yang meninggal ya Pak ya? Ada. Ya. Sudah ada. Saya punya kawan namanya Kolonel Ricky Samuel. Ya. Itu meninggal kecelakaan helikopter ya. Itu teman dulu. Ya. Terusan kawan saya juga Kolonel Ardub Rahib Sregar, itu satu tim sama saya dulu. Ya. Meninggal juga. Jadi saya bisa hidup sampai sekarang adalah anugerah. Amin. Amin. Makanya saya pergunakan hidup saya sebaik-baiknya. Amin. 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 Kenapa saya tidak sembarangan melayani rumah ke rumah? Karena saya punya pengalaman. Di mana pengalaman pahit itu menjadi pelajaran hidup saya menjadi manis. Ya. Suatu kali saya pelayanan di Jawa Timur. Ada seorang pemuda itu kesurupan. Sampai agak kurang inilah. Saya layani dia, setannya keluar, dia bertobat. Terusan keluarga ini berkata, dia punya paman yang ahli tenaga dalam, bisa mengalirkan listrik. Jadi dia bisa mengeluarkan listrik, bahkan bisa mengeluarkan api. Wow. Dan saya diminta datang ke sana untuk doakan supaya dia bertobat. Ya. Kan gitu. Ya. Saya tidak curiga apapun. Saya diminta ada hamba Tuhan juga. Kalau kita ada hamba Tuhan kan kita lebih percaya ya. Iya. Saya datang ke sana, saya lihat, oh ini ada tenaga dalam, ada kuasa gelapnya. Saya beritahu sama bapak ini, bapak bertobat, Ya. percaya Yesus, lepaskan ilmu kamu. Nah, waktu itu dia kan biasa demo apa-apa gitu ya, tak pegang gini, saya tidak terasa apa-apa. Ya. Dia mau apapun saya tidak terasa. Ya. Bapak bertobat. Dia keluarkan listriknya apapun tidak terasa. Iya. Karena saya kan ada kuasa Yesus. Ya. Saya ngomong Bapak bertobat. Nah, kita semua harus belajar dari kesalahan. Iya Pak. Jangan mengulangi kesalahan, namanya goblok. Nah, waktu itu saking senangnya Bapak ini saya doakan, saya kesaksian bagaimana dia bertobat. Iya. Nggak taunya dia tidak terima. Oh, yang bertobat ini nggak terima? Ya bertobatnya masih, Oh. saya kira kan bertobat. Iya, iya, iya. Nggak taunya dia Oke. enggak. Oke. Nah, yang akunya hamba Tuhan ini ngomong, Pak Daud diminta untuk mendoakan Bapak ini lagi. Oke. Ya, kita kan tidak curiga. Iya. Keponakannya dan keluarganya minta saya doa lagi.
Saya datang ke rumahnya bapak ini lagi. Di situ saya dikepung 40 orang. 40 orang? 40 orang. Siapa 40 orang itu? Ya 40 orang, anak buahnya. 40 orang ya preman dan lainnya lah. 40 orang. Dan bapak ini ngaku dia adalah temannya SBY. Nah, saya diam aja karena kita dulu kan diajar untuk ranah sipil kita kan tidak boleh ini. Iya. Pokoknya kita harus ikuti hukum sipil gitu loh. Iya, Pak. Iya. Nah, karena kita kan kalau tugas untuk negara, Iya. tugas dari Pramono Edi, Iya. nah itu kalau tugas saya akan selesaikan dengan baik. Iya. Sampai tuntas, tetapi ingat saya kan sipil. Iya. Nanti Pak Edi Wibowo dengan anggotanya, dia nanti yang akan dampingi termasuk kerjasama sama Densus, setelah itu dengan Polri kan gitu. Iya. Waktu itu tim saya dulu ada juga polisi namanya Alex Bambang Riyatmojo, Iya. Kapolda Jawa Tengah. Iya. Waktu itu ya, Iya. dia ngaku dia temannya ya, presiden, gini-gini ini. Saya diem aja. Padahal saya di bawah komandonya tim Elang 55. Saya diem aja. Nah, yang ngakunya hamba Tuhan ini tunjukkan kertas, urusan ini selesai asal kamu tanda tangan. Isinya apa, Pak? Surat. Kertas kosong aja. Hah? Saya daripada ribut, Iya. waktu itu kan saya kurang pengalaman ya. Iya, Pak. Ya udahlah, saya tanda tangan, udah. Setelah tanda tangan, keluarga yang bapak ini dan keluarga puas. Iya. Hamba Tuhan ini bujuk saya tanda tangan, Iya. dibujuk loh. Iya. Ya udah. Apa yang terjadi, Michael? Kertas kosong itu ditulis kata-kata sendiri Aduh. untuk menjatuhkan, menghancurkan saya, disebarkan di gereja-gereja. Serius, Pak? Iya, Tahun berapa ini, Pak? tahun 2000 berapa gitu. Waduh. Dan apa yang terjadi? Gila. Secara manusia, selesailah karir saya. Loh, isinya apa, Pak? Mengatakan bahwa hal kejadian tentang bapak itu Iya. pernah saya tumpang tangan, Ah. kekuatan listriknya tidak berfungsi itu loh. Ah. Bahwa saya itu bohong. Ditulis sendiri sama mereka. Jahat enggak, Michael? Gila ya. Jahat enggak, Michael? Iya, jahat banget, Pak. Waktu itu, Itu kan melanggar hukum semestinya, Pak. Nggak boleh gitu. dan apa yang terjadi? Waktu itu Jenderal Pramono Edi tahu hal itu. Iya. Daud, kamu mau gimana? Izin Jenderal, ini kan ranah sipil, Iya. enggak usah lah. Iya. Kalau saya benar, Tuhan pasti bela saya. Amin. Kalau saya salah, selesai. Amin. Iya. Bener Daud, kita turun ini. Enggak usah. Kita bantu ini. Kamu perlu apa tinggal ngomong aja. Iya. Dia ngaku sebagai temannya ini kan, Iya. hanya foto kan, hanya foto doang. Kenapa kamu udah ini Daud? Saya kan tidak mau ribut ada jenderal. Iya. Ya sudahlah. Bener ini, bener. Kamu enggak stres? Enggak. Nanti ganggu tugas kamu. Oh tidak. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini pula ngasih surat ini difotokopi, dikasihkan ke Ini gereja-gereja. pendeta yang gitu. Nanti saya cerita. Astaga. Nah, secara manusia karir saya selesai. Iya. Karir saya hancur dan tamat. Betul enggak? Iya, iya. Apa yang terjadi? Saya tetap pelayanan. Saya tidak pikirkan itu. Saya tidak menuntut. Nggak klarifikasi juga, Pak. Tidak klarifikasi. Saya tidak klarifikasi dan mereka itu pakai belangko kosong untuk menjatuhkan saya. Dan apa yang terjadi, Michael? Posisi seperti itu, saya diam aja. Saya hanya berdoa dan saya dikeroyok 40 orang. Karena mereka tahu, saya dulu kan bertarung enggak pernah kalah. Iya. Nah, setelah bertobat kan ya. Iya. Nah, makanya kerain 40 orang untuk ngeroyok seorang Daud Tony. Astaga. Dan apa yang terjadi? Saya diam aja. Saya tetap melayani Tuhan. Iya. Iya. Saya tetap tugas pengamanan untuk Jenderal Pramono Edi di bawah komando Elang 55 untuk pengamanan presiden.
Saya tidak menuntut, Iya. saya lakukan tugas pelayanan. Dan Wow. Tuhan bela saya, sampai sekarang saya tetap pelayanan. Amin. Kita berikan tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Pernah gitu ya Pak ya? Pernah, Aduh, saya nggak nyangka, saya nggak pernah dengar soalnya. gini ya, ada satu konteks yang dalam hidup saya yang saya pegang. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya, Dan kebenaran tidak usah dibela. iya, Karena kebenaran membela dirinya sendiri. iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya punya ini Sabtu, mau jadi kucing atau jadi macan. Kalau jadi kucing panik, takut. Iya. Kalau mau jadi macan berani. Iya. Nah, dalam hidup ini kan waktu badai datang, kita ini mau jadi emprit atau jadi raja wali. Tapi yang jelas satu, Iya, waktu menghadapi itu, iya. saya tenang. Amin. Dan waktu itu anaknya bapak ini ngata-ngatain saya, ngeludahin di depan saya. Iya. Dan saya ampuni, Oh, sampai hari ini masih ada orang nih. masih. Waduh. Dan saya tidak menuntut. Saya ampuni dan saya lepaskan berkat. Dahsyat. Walaupun waktu itu saya adalah tim pengamanan khusus. Iya. Temannya presiden ini pengamannya. Iya, Pak. Nggak taunya hanya foto doang. Iya. Nah, tapi Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, kamu nggak melanjutkan? Iya. Saya ampuni. Iya. Kenapa? Ini ranah sipil. Iya. Jadi kalau kita ranah sipil, nggak boleh. Iya, Pak Daud. Sesuai hukum sipil. Iya. Nah, dan saya tidak mau gunakan apapun Iya. untuk ranah sipil. Pak, saya tertarik tadi Pak Daud bilang Felicia ini ada kisah mujizatnya. Iya. Apa itu? Jadi gini, Iya. waktu anak ini lahir, itu di Jogja. Tahun berapa kalau saya boleh tahu? Tahun berapa Felicia? 2005. 2005. Jadi usia 16 tahun. Iya, Iya. hampir. Iya. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu itu Felicia lahir, saya pelayanan di Surabaya. Oh iya. Langsung saya disuruh berangkat Pulang. pulang. Nah, baru berapa minggu, ini masih kecil ini ya, berapa minggu, Felicia ini yang kapan hari tinju di video itu, bukan? bukan, Itu adiknya? ini adiknya, Oh, ini juga bisa? ya dikit-dikit lah. Haleluya. Oke. Lanjut, Pak. Apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan bicara sama saya, Daud, segera engkau keluar dari Jogja. Hari ini juga. Saya bingung, segera hari ini juga. Lakukan. Saya ngomong sama istri saya, Mami, kita keluar dari Jogja hari ini juga. Ada apa, Papi? Keluar. Nah, barang-barang ini gimana? Mau ikut suami atau enggak? Iya. Ikut, ya ikut aja, enggak usah tanya. Nah, ini masih bayi ya, Ini sudah lahirkan ya, Pak? sudah. Sudah lahir. Apa yang terjadi? Saya telepon Andre, kawan saya di Solo. Andre, saya minta sopir sama truk ya untuk bantu ngangkat-ngangkat barang. Ada apa? Hari ini saya harus pindah. Iya. Apa yang terjadi? Saya naik mobil CR-V, barang-barang sampai di Solo. Waktu di Solo, saya tuh di Jogja itu kontrak, karena istri saya kan keluarganya di Jogja. Iya. Pulang ke rumah Solo, Tuhan bicara, siapkan bahan makanan di rumahmu secukupnya untuk stok 2 sampai 3 minggu. Ya udah, saya dari beras, Indomie, apa semuanya, daging, termasuk areng. Untuk apa nih Papi? Kalau ada apa-apa tinggal kipas-kipas. Apa yang terjadi Michael? Iya. Waktu itu tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kakiku menjejak di Jogja. Laut bergelora, gempa bumi. Oh, iya. Wow. Gempa bumi Jogja. Dan apa yang terjadi? Tempat
saya ngontrak itu, Iya. kanan kiri gempa semua. Oh ya, hancur Pak. Kanan kiri. Dan apa yang terjadi? Kanan kiri ya, gempa. Adik istri saya sama ibu dari istri saya langsung lari ke Jogja, ke Solo semua. Iya. Waktu sampai Solo mereka kaget, bahan makanan ada semua. Udah siap. Karena apa? Waktu itu kan minimarket, supermarket diserbu semua. Iya. Karena orang panik semua. Iya. Tapi di rumah sudah ada makanannya semua. Iya. Dan Tuhan bicara sama saya, aku melepaskan engkau, meluputkan engkau pada hari kecelakaan. Wow. Lolos sampai di Solo Iya. dan selamat. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. buat Jadi, Tuhan. Haleluya. Di situ saya melihat suatu hal. Kalau kita bersama Tuhan, Iya. ingat, indah. Luar biasa. Ikut Tuhan itu tidak mudah, Iya. tapi menyenangkan. Iya, amin. Nah, Amin. saya pernah naik pesawat, Iya. ini kejadian pesawat. Iya, Pak. Waktu itu saya mau khotbah di Tobo Ali ya, pendeta Tiwali di Bangka ya, Iya. Lion Air. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, rencana itu pulang pergi pakai pesawat itu. Iya. Tuhan bicara sama saya, karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka nyawanya bangsa-bangsa ganti nyawamu. Di pesawat itu saya dengar. Iya. Pagi-pagi saya masuk pesawat itu Lion Air. Ada apa ini? Saya lihat ada kayak hawa ndak enak kayak hawa kematian di situ, di Iya. pesawat itu. Iya. Saya tiba di Bangka, dijemput pendeta. Senin kan rencana naik pesawat itu. Iya. Saya ngomong sama pendeta, saya tidak mau naik pesawat itu lagi. Kenapa? Nggak mau. Gantilah pesawat Sriwijaya. Pesawatnya jatuh. Oh iya? Pesawat Lion Air yang jatuh itu. Iya. Oh itu pesawat itu. Haleluya. Jadi saya pas berangkat, pulangnya rencana itu. Nggak jadi. Karena Tuhan beritahu, engkau berharga di mataku. Pak, gimana yang pasti kepingin orang-orang di rumah pingin tahu ya Pak. Gimana itu bisa peka seperti itu akan suara Sebenarnya Tuhan? itu adalah tergantung hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, Seperti Michael kalau kenal istri, ya, istri ngomong dikit aja ngerti lah. iya. Walaupun dia nyamar kayak apapun. Iya. Nah demikian hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung kita dekat dengan Tuhan. Iya. Sebenarnya untuk dekat dengan Tuhan itu perlu waktu, namanya apa? Disiplin. Iya. Setuju. Disiplin, baca Alkitab. Iya. Nah dalam hidup ini ya Michael ya, kita ini harus seimbang. Iya. Makanya anak saya kan Felicia sekolah Alkitab. Ini sekolah Alkitab. Oh, sekolah Alkitab. Wow. Berapa lama Feli? Kamera. Langsung. Udah lulus sebenarnya. Hah? Ya setahun lah, setahun. Nah, setahun sekolah Alkitab. Wow. Umur 16 sudah sekolah Alkitab, Pak. 15. 15 ya. Udah. SMA. Oh, SMA-nya SMP nih. Oh, masih SMP SMP kelas 3. 3. Oh, SMP 3. Tapi sekolah untuk Alkitabnya. Iya, puji Tuhan ya. Mau jadi Karena apa? pendeta juga kayak Papa? Belum tahu sih. Oh, belum tahu ya. Karena apa? Minimal tuh doktrin itu ada. Iya. Doktrin itu untuk pribadi, Iya. bukan untuk berdebat. Iya. Doktrin untuk pribadi. Nah kalau berdebat itu di seminar sama di kuliah. Tapi kalau saya cenderung tuh suka doktrin adalah pribadi. Iya. Makanya anak saya, istri saya, doktrin harus ada. Pondasi itu harus ada. Benar. Tetapi kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Amin. Karena gini Michael, Iya. kalau doktrin terus tidak dekat dengan Tuhan, jadinya ahli Taurat, orang Farisi. Benar. Setuju. Tapi kalau ngeroh terus tidak imbang dengan doktrin, jadilah kebatinan. Dukun ya, Pak. Jadi dukun. Makanya saya kan sekolah Alkitab. Maka anak saya pun harus sekolah Alkitab. Puji Tuhan. Untuk Puji doktrin harus Puji ada. Tuhan. Puji Tuhan. Nah doktrin pun juga saya awasin itu. Iya. Karena saya cenderungnya kan doktrin yang saya pegang itu kan ini. Doktrin dari buku Dasar yang Teguh. Iya. Itu pondasi. Iya. Dan itu harus hafal. Iya. Nah Michael gimana? Setuju, Pak. Dasar Nah, yang Teguh. bagi saudara yang nggak tahu Pak Dautoni ini
doktrinnya tetap kuat ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita, tapi saya sendiri udah Zoom beberapa kali, tetap dasarnya kuat. Kayak kapan hari pernah ngajar tentang orang Kristen baru, pakai harus baca apa aja Pak? Saya ingat itu ya. Gini ya, kalau orang Kristen yang baru bertobat, Ya. Injil Yohanes, Ya. kitab Roma, Ya. ketiga kitab Ibrani. Ya. 3 kitab ini harus dibaca, Ya. diulang-ulang, Ya. jadi dasar. Ya. Ya. Jadi Injil Yohanes Ya. itu menceritakan tentang pada mulanya adalah firman, Ya. Logos. Yes. Yang kedua adalah kitab Ibrani. Ya. Kitab Roma lah ya, surat Roma, Ya. saya itu surat Ibrani. 3 ini harus kuat. Ya. Dan 3 ini yang sebisa mungkin orang baru bertobat, Ya. setahun 2 tahun baca sampai betul. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri,
tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkannya lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir,
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan juga tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.